السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Jamaah salat subuh yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwati al-ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sangat membahagiakan sekali, beberapa hari lalu saya dengar ya, antum semua ada yang diundang oleh Bapak Bupati untuk acara beliau berangkat haji. Sebagian ada yang merespon bagus, namun juga ada yang respon kurang baik. Ya, secara umum, ala wajhil am, secara umum harusnya kita berbahagia dengan pemimpin daerah kita yang Masya Allah berikan kepada beliau taufik untuk bisa menunaikan kewajiban dari kewajiban Islam, menunaikan rukun dari rukun Islam. Alhamdulillah, ya, beliau tidak kurang dari segi harta, namun alhamdulillah baru kali ini dengan seusia itu beliau berangkat. Jadi Anda mengapresiasi untuk ikhwan yang datang, alhamdulillah, sebagian asatidzah yang datang juga, ya. Dan itu undangan yang membuat kita ya merasa berlapang itu karena kita diundang. Ya, karena kita tamu undangan untuk berikan dukungan moral paling tidak kepada Bapak Bupati dalam melaksanakan ibadah hajinya. Semoga beliau mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari ibadah hajinya. Ini yang mengawali yang saya sampaikan, bahwasanya kita tidak anti terhadap pemerintah. Ikhwan fillah harus paham. Tidak serta-merta kalau kita diundang acara pemerintah kemudian kita antipati. Ya, kita harus inklusif, terbuka. Lagi itu ada kebaikan, datang. Selagi itu undangan, datang. Bagi yang tidak sempat, tidak masalah. Tapi harus ada yang mewakili dan seterusnya. Ya. Bukan kita tujuannya adalah menjilat dan seterusnya. Kalla hasya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau itu adalah kita diundang, maka insya Allah kebaikan. Kita tidak anti dengan pemerintah. Ustaz Khalid Basalamah ketika kami sowan ke tempat beliau berkali-kali sampaikan, jangan sampai kita anti dengan pemerintah, eksklusif, tidak mau dirangkul. Kalau pemerintah merangkul, alhamdulillah. Ya, tanpa kita bersusah payah. Banyak orang di sana, luar sana bersusah payah untuk dekati pemerintah. Para pejabat dengan cara-cara yang kurang baik, dengan cara menjilat dan seterusnya. Kita lah. Jadi harus ada pendewasaan, ya, terhadap pemahaman kita, agama kita, dan dalam bersosial kita. Barakallahu fikum. Hada uridu an unabbiha lakum. Ikhwati al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ya, tidak cuma-cuma kita ta'lim,
majlis ilmu. Alhamdulillah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada antum semua, kita semua, terutama yang di komplek Jabon. Alhamdulillah, nikmat yang besar, patut kita syukuri. Dengan cara kita, ayo setiap kajian-kajian ilmiah kita hadiri semampu kita, walau sesaat. Walau sesaat artinya walaupun cuma 3-5 menit di awal, kemudian dia pamit, tidak masalah, ma'alaish, tidak masalah. Tapi ya, upayakan antum hadir dahulu. Ya, utamakan antum dan upayakan antum hadir dahulu, kemudian bisa beranjak kepada aktivitas antum. Ada sebuah riwayat ya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Juwairiyah pernah kita sampaikan juga. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, salah seorang dari ummahatul mukminin, yang beliau berzikir beribadah di musallanya, di tempat ibadahnya, dari sisi rumahnya, dari semenjak menjelang subuh sampai duha, bahkan sampai menjelang zuhur. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku telah mengatakan, laqad qultu kalimatan, aku sungguh telah mengucapkan sebuah kalimat yang apabila law wuzinat, seandainya kalimat itu ditimbang, maka telah melampaui dari apa yang engkau lakukan sejak pagi tadi di musolamu hingga sekarang, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Diulang 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 5 kalimat. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Seandainya law wuzinat, seandainya itu ditimbang, timbangan yang pernah ada untuk menimbang seluruh amalan sejak adanya bumi sampai berakhirnya alam semesta ini, maka tidak akan mampu menimbang kalimat tersebut, dan pahalanya sungguh besar. Maka kita ya jangan sampai terluput dari zikir-zikir di pagi hari, termasuk dari zikir pagi tadi yang kita sebutkan tadi. Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah dengan segala pujian-pujian hanya miliknya. Adada khalqi, subhanallahnya sebanyak makhluk yang ada yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Siapa yang bisa menghitungnya? Berapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan sejak awal penciptaan. Allah menciptakan ciptaannya, makhluknya sampai akhir. Adada khalqi, sejumlah makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsi, sebanyak yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari hamba-hambanya. Berapa banyak orang-orang saleh, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai, sungguh banyak. Sejak awal Allah menciptakan Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat, berapa banyak jumlah mereka? Berapa ratus miliar jumlah mereka? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa zinata arsyih, dalam riwayat yang lain wa zinata arsyih, zina
artinya perhiasan. Kalau zinatun artinya juga timbangan. Wa zinata arsy, sebanyak perhiasan yang melekat yang berada pada Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala arsy, di mana Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Allah berada di atas arasy-Nya. Ay al-ulu wartafa', yang artinya adalah di atas dari arasy. Sebanyak semua perhiasan yang ada di Arsyur Rahman. Berapa besarnya Arsyur Rahman? Maka sangat luas. Seandainya langit dan bumi ini diletakkan ke kursi, maka bagaikan kal halaqah fil falat, bagaikan satu logam uang yang dilemparkan di gurun pasir. Sedangkan kursi apabila diletakkan ke arsy, maka bagaikan kal halaqah fil falat, bagaikan satu logam yang dilemparkan di gurun pasir. Maka sangat-sangatlah kecil makhluk di bumi ini. Namun dengan amalan saleh dia bisa melampaui batas dari timbangan-timbangan amal saleh. Wa bidada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Wal ardu yamutu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, yang seandainya 7 lautan yang dilipatkan menjadi 7 lagi dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tidak akan cukup. Artinya manafidat kalimatullah, kalimat Allah ya masih lebih banyak dari tinta sebanyak 7 samudera. Wasyajaratu aqlamun, dan penanya dari semua pohon-pohon yang ada di bumi. Apabila dijadikan pena, satu pohon bisa jadi berapa pena? Ratusan bahkan ribuan. Berapa jumlah pohon yang pernah ada di muka bumi ini? Semuanya tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Maka rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengetahui makna zikir, mengetahui dan memahami zikir-zikir yang kita ucapkan selepas solat. Jangan sampai kita habis solat tidak ada kerjaan, tidak ada urusan, salam langsung pergi. Ya akhi, tunggu sejenak sampai kita beristighfar 3 kali. Ya, sampai kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, sampai kita membaca ayat kursi dan seterusnya. Yang butuh adalah diri kita, tidak lain. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, atau Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ad-dawa'u syafi, yang sangat membutuhkan zikir itu kita. Bagaimana mungkin seorang yang akan beraktivitas di panjang harinya la yatasallah, dia tidak menggunakan dan tidak mengambil sebuah senjata. Bisa dipahami, kita setiap hari kita bagikan kita sedang mau berperang, bagikan kita sedang menghadapi musuh. Musuhnya enggak kelihatan, sayangnya musuhnya tersembunyi. Al-la'in syaitan la'natullahi alaih. Maka kita harus punya tameng, kita harus punya silah, senjata, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari keburukan syaitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan-keburukan syaitan baik yang akan menimpa diri kita, keluarga kita,
atau harta kita atau bahkan lingkungan kita. Hadza uridu an unabbiha lakum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tinggal sedikit yang kita akan bacakan dari tafsir As-Sa'di, tafsir Kalimur Rahman di Kalamil Mannan pada surat Al-A'la. Di awakhirnya kita sudah bacakan sampai ayat ke-18. Kemudian Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di, ada dua bacaan, As-Sa'di atau As-Sa'di. Ya. Dari nama beliau muallif, pengarang dari kitab ini, qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka ay qad faza wa rabiha man tahara aw man tahara nafsahu wa naqqaha min asy-syirk wa dhulmi wa masawi al-akhlaqi. Allah mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan. Maksudnya adalah orang-orang yang telah berhasil dan beruntung setelah dia mensucikan dirinya dan membersihkannya dari noda-noda syirik, wal-zulm, kemudian kezaliman, wa masawiyal akhlaq, dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Penting kiranya dan wajib bagi setiap mukmin dan mukminah dia memperhatikan perkara hatinya. Senantiasa dia memperhatikan bawatin, hal-hal yang batin, hal-hal yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Lebih ya dari zawahirnya, dari yang nampak. Perhatikan. Orang yang cuma memperhatikan zawahir saja, kemudian dia melupakan sarair dan bawatin yang tersimpan, maka mereka adalah orang munafik. Ya, yang menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan kekufuran. Maka di antara para a'immah, para ulama, ya, pentingnya kita mensucikan jiwa kita, memperhatikan isi qalbu dan hati kita lebih dari zawahir, lebih dari yang nampak. Ada beberapa makalah memang tentang ucapan-ucapan tentang masalah ini. Saya lupa. Bagus sekali. Tentang barang siapa yang lebih mengedepankan, memakmurkan isi zahirnya daripada batinnya, maka demikian. Dan barang siapa yang lebih memakmurkan isi hatinya daripada zahirnya, maka dia telah anjah wa aflah, dia telah beruntung, telah berhasil, telah sukses. Dan paling tidak adalah seorang yang menyeimbangkan, balance yang sama, yang bisa mewujudkan tazkiyatun nafs pada dirinya, jiwanya, hatinya, dengan juga yang zahirnya, pada pakaiannya, pada tubuhnya, pada ucapannya, pada penglihatannya, pada pendengarannya. Masya Allah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Tadi masuk juga makna wa masawiyal akhlaq, dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang radhilah, yang rendah. Ya. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita harus belajar tentang adab-adab Islami. Kita bisa baca, kita bisa terapkan, kita bisa mencontoh dari orang-orang sekitar kita yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlakul karimah. Kita bisa ambil contoh.
Sekali lagi sering ana sampaikan, sering ana ingatkan bahwasanya kita dalam hidup kita harus memiliki seorang suri tauladan yang pernah hidup dalam hidup kita. Kita harus punya contoh, Pak, dalam kita menjalankan Islam yang setiap hari kita amalkan. Kita harus punya contoh dalam bagaimana kita bermuamalah. Mana kiranya adab, akhlak yang terpuji, yang patut kita tiru, dan mana yang buruk. Kita harus punya contoh padanya. Ya. Sebagian ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita tinggalkan. Dan biasanya adat atau kebiasaan atau watak atau karakteristik yang kurang baik terkadang tidak nampak pada diri sendiri seorang, tapi dia harus diingatkan, dia harus diingatkan, dia harus dinasihati, dia harus belajar sehingga tahu, oh rupanya itu adalah kekurangan, rupanya itu adalah kesalahan, saling nasihati. Dan nasihat yang terbaik yang rahimani wa rahimakumullah, laisa fil mala', bukan di tempat umum. Anda memegang tangan saudara Anda, kemudian berikan nasihat. 4 mata. Tentu nasihat yang Anda nasihatin harus suatu yang baik, suatu yang benar, yang Anda sudah kuasain, yang Anda sudah amalkan, ya. Dan apabila ada suatu yang perlu diingkari, kemungkaran, maka betul-betul Anda tahu atau Anda cross check, tidak Anda menghukumi. Anda tanyakan dulu, ya akhi, apakah ini dan itu benar, dan seterusnya. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam beberapa bulan yang lalu. Beliau datang, ya, bagaimana metode dalam menasihati seorang juga penting. Wa dzakara isma rabbih fa shalla ay tasafa bi dzikrillah wa sabagha bihi qalbuhu fa awjaba lahu dzalika al-'amalu bima yurdillah. Kemudian dia mengingat nama Rabbnya dan salat. Maknanya kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yaitu seorang senantiasa menjadikan kebiasaannya ittasafa bi dzikrillah, senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah. Masuk yang saya saksikan di salah satu perjalanan bersama salah seorang ulama, mereka sangat sibuk dengan zikir. Malu kita. Dan bahkan beliau mengingatkan, sungguh saya mengherankan bagi saya ada seorang dai yang tidak membaca Al-Quran sehari barang sehari. Itu sangat heran beliau. Atau tidak berzikir, itu sangat mengherankan, aneh. Ya, para ulama Masya Allah menjadikan waktu mereka untuk banyak berzikir, untuk banyak membaca Al-Quran, meskipun dari HP atau dari manapun, di waktu-waktu yang bisa beliau isi, waktu-waktu luang, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Wan sabagha bihi qalbuh, yang hatinya memiliki celupan dan diisi dengan ruang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan tersebut menjadikan dan memastikan Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Terutama khususan as-salah. Pertama yang utama, zikir yang agung adalah salat. Allati hiyal mizanul iman, yang merupakan dia adalah timbangan dari timbangan keimanan. Wa hadha ma'na al-ayatil karimah, ini makna dari ayat yang mulia ini. Orang yang beruntung, yang telah mensucikan jiwanya, senantiasa berzikir kepada Rabbnya, terutama tentang salat. Ini juga bantahan kepada orang-orang sufiyah
yang mereka zikir tapi enggak solat, cukup zikir. Kata orang mulhidah, orang-orang yang mulhid dari kalangan sufi, gulatu sufi, mereka mengatakan, sebagian dibahasa Jawakan, dengan cukup eling, ingat, tidak solat mereka. Ini menyelisih apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, zikir, eling, mengingat Allah yang paling tinggi adalah solat. Maka ini bantahan bagi orang-orang sufi yang mereka meninggalkan syariat. Bahkan ini adalah mizanul iman, timbangan dari timbangan keimanan. Wa amma man fassara qawlahu tazakka bima'na akhraja zakat al-fitr wa dhakara isma rabbih fa shalla annahu salatul 'id wa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'da juz'iyatihi falaysa huwal ma'na wahdah. Adapun yang disebutkan oleh sebagian mufassir, makna dari tazakka maknanya adalah mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian mengingat Rabbnya dengan salat, maksudnya adalah salat Aid, yaitu Idul Fitri. Ini kata Syekh, fa innahu in kana dakhilan fil lafzi wa ba'di juz'iyatihi, meskipun dia termasuk bagian dari bagian makna tersebut, dari makna tazakka, namun dia bukan satu makna saja, bukan satu-satunya tafsirannya. Wa dzakara isma rabbih qad aflaha man tazakka, bukan cuma maknanya adalah tentang zakat fitr dan tentang salat Idul Fitri, maknanya luas. Barakallahu fikum. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ay tuqaddimunaha 'ala al-akhirah. Kau mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Wa takhtaruna na'imaha al-munghassil mulkadir al-zail al-akhirah, dan engkau lebih mendahulukan kenikmatan-kenikmatan dunia yang hilang, yang rendah, yang hina, dari kenikmatan-kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan kebaikannya tidak terbatas dan berlipat-lipat, tidak ada batas kebaikannya, sangat-sangat tidak sebanding dengan dunia. Walal akhiratu khairum minad dunya min kulli wasfin matlubin, maka akhirat dari seluruh sisi-sisi sifatnya lebih baik daripada dunia. Wa abqa, dan selama-lamanya, di kauniha darul khuld wa baqa wa safa, karena akhirat adalah tempat yang selama-lamanya, darul khuld, yang abadi. Wa dunya darul fana, adapun dunia adalah tempat yang fana, yang akan hilang. Wal mu'minul aqilu la yakhtarul arda 'alal ajwad, maka ketahuilah seorang yang beriman, yang memiliki akal, tentu dia akan mendahulukan yang baik, bukannya dia memilih yang rendah daripada dia meninggalkan yang lebih baik. Seorang mukmin la yabi'u laddat as-sa'ah bi tarhatil abad, tidak dia menjual kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang sesaat dengan meninggalkan kebahagiaan yang abadi. Wa hubbud dunya wa itharuha 'alal akhirati ra'su kulli khati'atin. Seorang yang mencintai dunia lebih mengutamakannya dari akhirat, maka itu adalah pokok dari semua kesalahan-kesalahan seluruhnya.
Ini sebagai prinsip seorang mukmin. Jangan sampai kita lebih mencintai dunia, lebih mengutamakan akhirat, karena itu adalah sumber dari segala sumber kesalahan. Inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa ay al-madhkur lakum fi hadhihi surah al-mubarakah min al-awamir al-hasanah wal akhbar al-mustahsanah. Sungguhnya ini semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian di dalam surat yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan perintah-perintah kebaikan dan kabar-kabar yang sangat indah, yang sangat membahagiakan. La fi suhufil ula juga pernah terdapat pada suhufil ula, lembaran-lembaran yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang dibawa oleh Ibrahim dan Musa. Alladzaini huma asyraful mursalin, yang keduanya merupakan utusan Allah yang paling mulia setelah atau selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bermakna, apa yang disampaikan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam tentang perintah-perintah kepada kebajikan, tentang kebaikan-kebaikan akhirat, tentang kabar-kabar akhirat, itu juga telah Allah sampaikan dan Allah wahyukan kepada Ibrahim wa Musa alaihi assalam. Fahadhihi awamiru fi kulli syari'ah likauniha aidatun ila masalihid darain. Ini semua perintah-perintah di dalam urusan perkara syariat, semuanya kembali kepada maslahat-maslahat di dunia maupun di akhirat. Wa hiya masalihu kullu zamanin wa makanin, fi kulli zamanin wa makanin. Dan maslahat syariat tersebut salih, artinya akan relevan, senantiasa pas di setiap zaman, kapanpun, dan di setiap makan dimanapun. Syariat ini dia relevan, salih di setiap tempat dan setiap zaman. Hadhihi akhiru tafsir suratu Al-A'la. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Kita kaji pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran darinya, dan sebagai mau'izah al-hasanah, sebagai nasihat yang baik agar kita bisa semakin menjadi baik. Fihi soal, ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Atau istifsar atau usulan dan seterusnya, silakan, tafadhal. Jarang kita dengar dari jamaah kajian pagi ini apa usul ustaz ini dan itu, tafadhal. Dalam pemilu, para ulama juga ditanya tentang masalah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sistem ya di negara kita bukan sistem yang kita ridhai dari seorang muslim tentunya, karena bukan di atas azas keadilan, tapi zulm. Di dalam ya ajaran agama kita ini termasuk kezaliman, menyetarakan satu ya semuanya
suara itu disamakan. Orang jahil, ya, mohon maaf yang nggak pernah belajar, dengan orang yang belajar, ya, yang cuma lulus SD disamakan suaranya dengan yang lulus doktor. Ini kan nggak adil. Itu sistem itu jelas kita, ya, mengetahui dengan kebenaran itu tidak adil. Namun bagaimana, ya, maka yang saya ingat dari beberapa masyayikh yang ditanyakan tentang masalah ini, baik di daurah maupun di kaset maupun di rekaman, kalau misalnya memang di sana ada suatu hal yang bisa meminimalisir. Anak ingat sekali terakhir mendengar rekaman Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani, siapa beliau? Bukan ulama kaleng-kaleng, ulama besar. Ketika kasus di Aljazair, Aljazair sama, negara muslim tapi di bawah sistem kafir karena jajahan Prancis. Kata beliau ditanya bagaimana seorang masuk dalam parlemen. Kalau ada yang mau, asatidah yang mau mendengarkan kaset tersebut 2 jam, ana dengar sekitar 40 menit, habis itu tidur. Itu beliau bahas, ya, berapa masyayikh kumpul, termasuk Syekh Saleh Al-Syekh ketika masih muda. Itu kaset rekaman di tahun 1989. Awal mula Aljazair, sistem demokrasi dan seterusnya. Maka yang pertama yang dinasihatkan oleh Syekh Al-Albani, seorang muslim tidak boleh masuk dalam parlemen karena itu sistem yang zalim, ya, dan dia tidak mungkin memperbaikinya, tidak mungkin, ya. Maka beliau mensarankan dan menasihatkan tidak boleh seorang muslim masuk di parlemen. Tidak seperti dengan orang-orang harokah, ya, pergerakan, mereka masuk di parlemen berupaya mau memperbaiki dari dalam, justru mereka yang berubah dan tidak pernah ada catatannya mereka bisa merubah. Yang kedua, kalau memang ketika intikhab, ketika pemilu itu berlangsung, kita nggak sibukkan dengan itu. Namun memang kalau di sana ada kandidat yang maslahat atau mafsadatnya lebih rendah, kata Syekh berikan kaidah darul mafasid, ya, muqaddam ala jalbul masalih. Menjauhkan mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengharapkan maslahat kebaikan. Di saat seperti itu kaidah ini berlaku. Maka kalau memang di sana ada kiranya, ya, calon-calon pemimpin itu ada yang lebih dekat kepada muslim, yang satu memusuhi Islam, kaum muslimin, maka kita dianjurkan untuk mendukung yang lebih dekat kepada muslim. Dan terutama lagi kalau seandainya ada pemimpin dari 2 pemilihan, itu ada yang perempuan, misal yang satunya muslim, sama-sama muslim atau muslimah, tapi satunya laki-laki, satunya perempuan, maka kita harus mendukung yang laki-laki seburuk apapun. Karena Nabi mengatakan lan yuflihul qaum wallat umuruhum nisa. Suatu kaum, negara tidak akan beruntung, kata Nabi. Tidak ada beruntung artinya ya bakal rusak, bakal muflis, bakal rugi, bakal seterusnya kalau yang memimpin mereka adalah para wanita atau perempuan. Maka di situ kita harus memilih yang laki-laki. Situ tuntut, ya, dengan kesadaran masing-masing. Tidak perlu kita ya ikut juga menjadi pendukungnya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan kita menjadi sibuk dengan sibukan itu. Kita paham masing-masing. Makanya seperti ini harus ditanyakan, harus ditanyakan agar kita paham, ya, posisi kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan di saat itu, kita harus tahu, kita harus peka sebagai seorang muslim. Kita harus tahu waqi'.
Meskipun orang-orang harakah, orang-orang menyibukkan dengan fiqhul waqi' katanya, kita juga bukan orang yang tidak mengetahui fenomena. Waqi' itu suatu yang sedang terjadi, fenomena dan seterusnya. Maka di saat seperti itu kita juga harus cerdas. Tidak kita menyibukkan untuk ikut-ikutan, nimbrung, tapi saat memang meskipun suara kita itu cuma satu, antum jangan harapkan antum suara antum sibukkan di situ juga, terus antum juga akan menjadi pertimbangan satu suara antum itu. Tidak, akhi. Meskipun boleh, pada ranah boleh saja. Yang lebih penting adalah kita senantiasa memperbaiki diri. Mau bagaimanapun pemimpinnya, mau pemimpinnya para malaikat, kita tetap juga harus sholat. Terlebih kalau pemimpin kita adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak paham agama, ya tetap kita tetap sholat, ya tetap kita menuntut ilmu, selesai. Alaihi ma humilu wa alaikum ma humiltum. Mereka akan menanggung apa yang mereka amalkan, dan kalian juga akan, kita semua akan menanggung apa yang kita amalkan masing-masing, selesai. Dan seperti itu tidak menjadikan kesibukan kita pokok dari konsentrasi kita. Tidak, kembali kita akan kembali ke majelis ilmu. Intinya itu yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Dan ana alhamdulillah bertemu dengan banyak murid beliau. Saksian, ana banyak bertemu dengan murid Syekh Albani ini, dan semuanya mereka satu, sama rata dalam sisi akidah, manhaj. Masya Allah, didikan Syekh Albani, subhanallah. Meskipun kita nggak berjumpa dengan Syekh Albani, alhamdulillah bersyukur bisa bertemu dengan banyak ulama kader didikan Syekh Albani rahimahullah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau boleh menyimpulkan, berarti kita tuh boleh menyoblos